Salam pendengar setia. Sekarang ini Anda sedang mendengarkan siaran interaksi podcast kami. Disarankan bagi penikmat untuk memakai headset agar mendapatkan suasana dan pengalaman dari kualitas audio yang kami sajikan. Selamat mendengarkan episode podcast kali ini dengan judul Patung Iblis. Sudah waktunya Darjo pulang. Karena sudah jam 10:30 siang. Tapi Darjo akan mampir ke rumah Bulastri dahulu, mengantar belanjaan yang dipesan Bulastri kemarin. Biasanya Bulastri paling awal kalau urusan belanja. Tapi hari ini Bulastri belum kelihatan batang hidungnya. Bulastri, kirain gak diambil pesanannya. Tadi niatnya mau saya antar ke rumah sekalian pulang. Aduh iya Jo, agak kesiangan ini. Untung udah pesen kemarin ya Jo. Mana pesananku mana Jo? Tenang aja Bu, bayem, ini bayemnya masih seger. Tempe sama ayam 1 kilo kan? Cabai rawit sama bawang merahnya Jo? Masih? Masih, tapi tinggal segini Bu. Ya udah semuanya aja Jo, nggak apa-apa. Siap Bu, semuanya jadi 48.500. Nih, kembaliannya ambil aja ya. Duh, makasih ya Bu. Jo, istrimu itu lah nganggur toh di rumah. Bantu-bantu di rumahku gimana? Nyuci, bersih-bersih rumah. Lumayan buat tambah-tambah kebutuhan sehari-hari keluargamu. Wah, pas banget Bu. Marini lagi nyari-nyari kesibukan. Pasti dia mau Bu. Ya udah, nanti sore suruh ke rumah aja Jo, biar ngobrol-ngobrol dulu. Iya Bu, nanti saya antar deh Marini ke rumah Ibu. Ya, saya tunggu nanti sore ya. Oke Bu. Sesampainya di rumah, Darjo akan menyampaikan perihal tawaran pekerjaan dari Bulastri kepada Marini istrinya. Kok masih banyak mas dagangannya? Iya nih, ibu-ibu lagi pada liburan kayaknya. Ini kan anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Oh iya ya, udah pada liburan ya mas? Oh iya, Bulastri tadi nawarin kamu buat bantu-bantu di rumahnya. Gimana? Pas kan? Kamu kan juga lagi mau nyari tambahan buat ngirimin ibu di kampung. Bulastri, janda yang bikin patung itu? Iya, yang mana lagi? Nggak mau lah mas. Kata orang-orang rumahnya itu angker. Dia juga katanya pesugihan gitu kan mas? Omongan orang kamu percaya. Kamu belum pernah ketemu langsung sih. Bulastri itu dia orangnya baik banget. Setiap belanja pasti uangnya lebih dan aku suruh ngambil. Dia juga peduli sama anak-anak di panti asuhan saling kasih deket situ. Udah deh, Bulastri itu orangnya baik. Tapi emang bener rumahnya itu serem mas. Aku itu pernah lewat depan rumahnya. Dan aku langsung merinding mas. Bau wanginya itu nyengat banget. Ih, enggak. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Pokoknya nanti sore Mas antar ke sana, dicoba dulu. Jangan nolak-nolak rezeki. Percaya sama Mas. Bulastri itu orangnya baik. Iya deh mas. Marini diantar oleh Darjo ke rumah Bulastri. Sebenarnya Marini agak ngeri dan takut, karena banyak orang yang bilang kalau Bulastri bersekutu sama setan, pesugihan, dan Bulastri suka membuat patung yang nantinya ditunggui oleh jin. Tapi Darjo selalu membantah itu semua. Bahwa kata Darjo, Bulastri itu orang baik dan dia dapat duit dari hasil jualan patungnya.
Dia juga sebagai donatur di panti asuhan dekat kompleks rumahnya dan sering nyumbang buat kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mas tinggal ke rumah Juragan Pono dulu ya. Kayaknya lama deh. Nanti kamu pulang sendiri, gak apa-apa kan? Iya mas, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa ya? Marini Bu, istrinya Darjo tukang sayur. Oh iya ya, sebentar ya, sebentar. Wah, maaf, kirain siapa? Ini kesini sendirian apa diantar Mas Darjo? Tadi diantar Bu, tapi Mas Darjo langsung ke rumah Juragan Pono. Ada urusan katanya. Oh gitu, ya udah, ayo masuk Mbak. Marini melangkahkan kaki masuk ke rumah Bu Lastri. Wangi melati yang sangat menyengat membuat bulu kuduk Marini berdiri, merinding. Jantung Marini berdegup kencang. Sebentar ya, tak ambilin minum dulu. Aduh Bu, nggak usah repot-repot. Walah, nggak repot kok. Sebentar ya Mbak Marini, tak buatkan minum ke dapur dulu. Marini sendirian di ruang tamu. Ruang tamu yang penuh dengan patung. Patung-patung anak kecil yang tidak lucu sama sekali, malah cenderung menyeramkan. Ruang tamu hanya temaram. Wangi bunga yang entah apa namanya menguar semakin kuat. Marini semakin merinding dan mulai ketakutan. Tiba-tiba Marini mendengar suara-suara aneh. Samar-samar, suara bayi menangis, suara bayi tertawa, suara tangis dan tawa bayi yang bercampur menjadi satu semakin keras. Bu, Ibu, Ibu, Bu Lastri. Tak ada sautan dari Bu Lastri. Suara bayi malah semakin terdengar menyeramkan. Marini mulai sadar bahwa suara tawa dan tangis bayi itu berasal dari patung yang ada di sekelilingnya. Patung-patung yang berwujud bayi yang sangat menyeramkan. Bentuk patung-patung bayi tidak ada yang normal. Semuanya ganjil dan tidak proporsional. Marini melihat ke sekeliling, antara takut dan semakin penasaran. Matanya tertuju pada patung bayi tanpa tangan. Patung bayi itu tiba-tiba tertawa, kemudian mendekat ke arah Marini. Semakin mendekat dan semakin dekat. Marini menutup mata dan... Bu, Ibu, Bu Lastri, Bu. Mbak, kenapa? Ada apa Mbak? Bayi itu serem Bu, tadi nyamperin saya Bu. Saya takut Bu. Lah kok ketakutan gitu toh Mbak? Kenapa?
Itu cuma patung loh. Tapi tadi ada patung itu lari nyamperin saya, Bu. Serem, Bu. Saya pulang aja ya, Bu. Mana toh Mbak? Nggak ada apa-apa kok. Itu memang patung, bentuknya aja serem. Tapi mana ada bisa nyamperin Mbak Marini. Sudah, tenang dulu Mbak. Ini diminum dulu. Tapi bener, Bu, saya itu nggak bohong. Emang rumah saya itu penuh banget Mbak sama patung. Maklum, pekerjaan saya itu memang bikin patung. Dan yang laku juga yang serem-serem gini. Aneh ya Mbak ya, memang yang serem-serem gini yang laku. Saya ini juga ngikutin pasar. Maklum Mbak, saya hidup sendiri. Ya udah, Bu. Saya pulang aja deh, Bu. Mbak itu kenapa sih ketakutan gitu? Kita kan belum ngobrol tentang apa aja kerjaan Mbak nanti. Sama gaji yang pas buat Mbak. Biar sama-sama enak kita Mbak. Tapi saya itu bener-bener takut, Bu. Udah, nggak usah takut. Tadi itu halusinasi Mbak aja mungkin. Maklum, patung-patung saya memang serem-serem gini wujudnya. Iya, mungkin tadi cuma halusinasi saya, Bu. Ya udah, besok mulai kerja ya Mbak. Mbak kesini pagi jam 6. Nanti kerjaannya Mbak Marini itu nyuci. Ya pokoknya bersih-bersih rumah inilah ya. Pokoknya Mbak Marini temenin saya di sini. Bantu rawat rumah ini. Anggap kayak rumah sendiri aja Mbak. Untuk bayarannya 2 juta cukup kan Mbak? Cukup kok, Bu. Tenang, nanti kalau patung saya banyak yang beli, Mbak saya kasih bonus, gimana? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya udah, saya pamit pulang dulu, Bu. Loh, suamimu jemput apa gimana? Apa saya antar aja naik motor? Nggak usah, Bu, nggak usah. Saya jalan aja, deket kok, Bu. Oh ya udah kalau gitu. Mbak, besok sekalian sama bawain kangkung dan ayam ya? Sekalian. Oh iya, Bu. Besok saya bawain. Ya udah ya, Bu. Saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marini pulang ke rumah masih dengan hati yang bergemuruh karena ketakutan. Ia masih terbayang dengan kejadian yang sungguh menyeramkan. Patung-patung di rumah Bu Lastri memang sangat menyeramkan. Dan patung bayi-bayi itu berasa hidup dan sangat menyeramkan. Tapi tidak ada yang aneh dari Bu Lastri. Bu Lastri terlihat seperti perempuan yang baik. Ini Mas Darjo kok belum pulang sih? Marini ingin segera bercerita kepada suaminya tentang kejadian di rumah Bu Lastri tadi. Tapi Darjo belum juga pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku nggak mau kerja di rumah Bu Lastri. Aduh, kenapa sih, Mar? Kenapa? Serem, Mas. Patung-patung Bu Lastri itu serem. Aku takut, Mas. Ya Allah, Mar. Setiap hari kamu sholat kok pikiranmu masih gitu sih. Tapi bener, Mas. Udahlah, Mas. Aku nggak usah kerja di sana ya. Belum dicoba, Mar. Dicoba dulu ya. Lumayan kan buat tambah-tambah. Tapi, Mas, Udah, nggak baik juga nolak rezeki kan, Mar. Percaya deh sama Mas. Bu Lastri itu orangnya baik. Dan di rumah Bu Lastri nggak ada apa-apa. Kita kan niatnya baik. Malu dong sama Allah. Masa kamu takut sama hal yang begituan? iya deh, Mas. Mar coba dulu. Besok Bu Lastri minta dibawain kangkung sama ayam, Mas. Sekalian aku yang bawa aja ke rumahnya ya. Iya, besok Mas siapin. Sebenarnya kejadian menyeramkan kemarin di rumah Bu Lastri membuat Marini tidak mau kerja di rumah Bu Lastri.
Tapi setelah Marini bercerita pada suaminya, Darjo malah kembali meyakinkan Marini bahwa semuanya aman, tidak ada apa-apa. Akhirnya, dengan perasaan yang masih diselimuti ketakutan, Marini berangkat ke rumah Bu Lastri. Akhirnya, Marini sampai di rumah Bu Lastri. Marini, kamu langsung bersih-bersih rumah sama nyuci ya. Pakaian kotor saya sudah ada di tempat cucian. Aduh, tapi maaf kotor banget. Maklum, kerjaan saya emang mainan tanah. Baik, Bu. Ya udah, saya ke belakang dulu ya, Bu. Suasana seram dan mencekam masih dirasakan Marini. Bau wangi juga masih menyengat di hidung Marini. Tapi Marini masih berusaha biasa saja dan selalu mengingat pesan suaminya untuk berprasangka baik. Sambil melangkah ke belakang, Marini sempat mengamati patung-patung yang jumlahnya sangat banyak itu. Emang ini patung serem-serem amat sih. Benar, tidak ada kejadian yang aneh-aneh dialami oleh Marini. Setelah selesai bersih-bersih rumah dan mencuci baju, Marini menghampiri Bu Lastri di halaman. Bu, sudah selesai bersih-bersih sama nyucinya. Ibu mau saya buatkan teh atau ibu mau ngopi? Halah, udah, saya nanti bikin sendiri aja. Kamu masak buat sarapan aja ya. Tadi kangkung sama ayamnya dimasak. Terserah kamu, enaknya mau dimasak apa gitu. Itu bumbu ada di dapur, sama bahan tambahannya ada di kulkas ya. Iya, Bu. Ya udah, saya ke dapur dulu ya, Bu. Masakan sudah siap tersaji di meja makan. Bu Lastri sudah siap untuk sarapan sambil meminum teh yang ia buat sendiri. Udah Mar, dicuci nanti aja. Sini, temenin saya sarapan dulu. Saya nanti aja, Bu. Gampang. Alah, udah sini. Itu cuciannya ntar aja, gampang. Akhirnya, Marini menemani Bu Lastri sarapan di meja makan. Sambil mereka makan, Bu Lastri membuka obrolan. Kamu belum isi, Mar. Belum nih, Bu. Sebentar lagi mungkin. Ya, semoga cepat dikasih ya. Nggak kayak saya. Nggak bisa punya anak. Iya, amin, Bu. Mudah-mudahan. Suami saya tuh sampai ninggalin saya. Gara-gara saya nggak bisa ngasih dia anak. Terus ya aku jadi nggak nyari suami lagi deh. Mana ada lelaki yang mau sama perempuan gapok kayak saya ini, Mar. Tapi jujur, Mar, saya tuh suka banget sama anak kecil. Jadi saya suka buat patung-patung bayi kayak gitu itu. Tapi kok patungnya serem-serem gitu ya, Bu? Oh alah itu toh. Aduh gimana ya. Sebenarnya sih saya sendiri pengennya bikin yang lucu-lucu. Tapi ya gimana lagi. Pasar sama kolektor maunya yang serem-serem gitu. Jadi ya nurut aja, Mar. Biar saya bisa makan. Kenapa ibu nggak adopsi anak aja? Sebenarnya dulu sih udah kepikiran mau adopsi. Biar ada yang nemenin di rumah. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, lah mendingan saya aja toh yang main ke panti asuhan. Malah rame loh di sana. Sekarang kan ada kamu, Mar, yang nemenin aku di rumah. Iya, Bu. Nanti sore saya tinggal keluar ketemu orang ya, Mar. Kamu di sini aja sampai saya pulang.
Nggak apa-apa kan? Iya deh Bu, nggak apa-apa. Kalau kamu itu mau nyemil-nyemil, apa mau makan, tinggal ambil aja. Nonton TV ya tinggal nonton aja. Pokoknya swantai, Mar. Anggap aja rumah sendiri ya. Tapi nanti tolong bersihin lantai atas. Tadi belum dibersihkan kan? Di atas ada kamar sama ruang kerja saya. Iya Bu. Sore hari setelah Bu Lastri pergi, Marini menyempatkan nonton TV di ruang tengah. Pas jam 5 sore, ada sinetron kesukaannya. Marini duduk santai di sofa, sembari meregangkan otot-otot tubuhnya yang seharian bekerja. Tiba-tiba, suara bayi yang menyeramkan kembali mengusiknya. Marini mulai ketakutan. Astagfirullah. Ini TV kenapa lagi? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hah? Tolong. Saking panik dan ketakutannya, Marini dengan refleks lari ke tangga dan naik ke lantai atas. Dan Marini masuk ke ruang studio Bu Lastri yang sangat gelap. Kemudian Lastri menemukan saklar dan menyalakannya. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Hah? Di ruang itu, bayi-bayi tanpa kepala, tanpa wajah, tanpa tangan, tanpa kaki, dan bayi-bayi menyeramkan lainnya tertawa. Tolong. 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 Tiba-tiba ada sosok hitam besar dan sangat menyeramkan mendekati Marini. Marini semakin berteriak. Sosok tinggi hitam besar menyeramkan itu berada tepat di hadapan Marini. Dan Aku pengen punya anak. Tolong.